Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan pada saat kematian datang, maka kita akan berakhir hubungan kita dengan perkara-perkara dunia ini. Tidak ada lagi perkara-perkara dunia ini, kita akan selesai semua. Ya, apa yang kita miliki kita akan tinggalkan di dunia ini. Dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membawa dua saja, yaitu iman dan amal. Iman dan amal inilah nanti akan menjadi harta terbesar, yang terbesar, kepuasan terbesar kita nanti di akhirat. Kalau iman dan amal kita ini baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan mulai dari sakaratul maut sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi sebaliknya, kalau iman dan amal kita ini tidak baik atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai daripada sakaratul maut kita akan menderita sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan yang tiada putus-putusnya, penderitaan yang tidak pernah terkira, terpandang, terasa oleh kehidupan kita selama di dunia ini. Penderitaan yang begitu pedih, begitu perih. Maka pentingnya untuk kita iman dan amal kita ini kita sempurnakan sebelum kematian datang. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah membuat sebuah ketetapan, membuat sebuah keputusan bahwa kebahagiaan manusia di dunia yang sementara ini, ya, dan akhirat yang selama-lamanya hanya di dalam agama yang sempurna, yaitu agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita hari ini, umat hari ini, sesungguhnya kita tidak ada kekuatan kita untuk amal agama secara sempurna. Tidak ada kekuatan. Ya, umat hari ini, kekuatan kita ini dikata nihil atau mungkin nol untuk kita menjalankan agama ini secara sempurna. Ya. Agama yang sempurna itu adalah agama yang Allah letakkan di dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengamalannya seperti apa? Agama yang sempurna itu adalah iman yang betul. Ya, iman kita yang betul, hanya keimanan kita ini hanya kepada Allah. Rasa takut kita ini hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Meminta pun hanya kepada Allah. Inilah iman minimal. Demikian juga adalah pengamalan daripada implementasi daripada agama sempurna adalah bagaimana ibadah kita betul. Ya, ibadah kita ini adalah ibadah sebagaimana ibadahnya para sahabat. Ibadah kita mampu menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita di dunia dan akhirat. Demikian juga bagaimana bermuamalat yang baik. Muamalah kita betul sebagaimana contoh muamalah para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga muasarah, hubungan kemanusiaan kita juga baik. Ya, hubungan muasarah, hubungan kemanusiaan kita ini adalah hubungan-hubungan yang dapat menyenangkan hati-hati manusia yang ada di sekeliling kita, yang memberikan keutamaan kepada manusia yang ada di sekeliling kita. Kemudian implementasi daripada agama sempurna adalah bagaimana akhlak kita betul. Ya, akhlak kita sebagaimana akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhlak kita ini adalah akhlak yang sebagaimana Nabi contohkan, minimal adalah akhlak kita dari akhlakul karimah. Ya, akhlak yang senantiasa berbuat baik kepada orang. Ya, kemudian kita tingkatkan menjadi akhlak hasanah. Ya, akhlak yang apabila orang lain ini berbuat baik, maka kita akan berbuat yang jauh lebih baik lagi. Ya, membalas kebaikan orang lain itu 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat daripada kebaikan yang orang berikan kepada kita. Dan yang tertinggi diharapkan dalam agama ini, agama yang sempurna itulah kalau akhlak kita sebagaimana akhlaknya Nabi itu akhlakul azimah. Ya, akhlak yang apabila orang lain berbuat jahat sama kita, membenci kita, membuat keburukan kepada kita, mencederai kita, melukai kita, maka kita akan balas dengan kebaikan kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Kita injak, kita rendahkan daripada apa yang kita miliki, dan kita semua memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain apabila orang lain berbuat buruk. Nah, ini implementasinya berat. Ya. Kalau kita lihat seperti ini, maka dikatakan hari ini kita tidak ada kekuatan untuk membuat agama sempurna seperti yang tadi. Tetapi zaman Allah Subhanahu wa taala, ternyata walaupun dikatakan ini berat, tapi ternyata ada sekelompok orang yang mampu membuat agama sempurna seperti ini. Ya. Ada sekelompok manusia yang juga bukan nabi. Manusia ini juga adalah manusia biasa sama dengan kita. Ya, makan, kalau dia lapar juga makan, kalau dia haus juga tetap minum, kalau dia ngantuk juga tetap tidur.
Jadi penyelesai masalah orang kelompok-kelompok orang ini, kalau dia lapar ya tetap makan, kalau dia haus ya tetap minum dan sebagainya. Tetapi kelompok ini mampu mengamalkan agama sempurna, punya kekuatan untuk amal agama secara sempurna seperti yang tadi, imannya betul, ibadahnya betul, muamalatnya baik, muasaratnya baik, dan akhlaknya juga akhlak yang sempurna. Maka kita perlu tahu sesungguhnya apa sih resepnya, apa rasanya sehingga orang ini, kelompok ini mampu seperti itu, padahal mereka manusia biasa juga. Bahkan sebelumnya di antara mereka ada yang solim juga. Kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang sebelumnya juga ada yang solim. Ya, mereka mabuk-mabukan juga, minum arak, ya. Mereka juga ini suka bermain-main misalnya laki-laki bermain yang perempuan misalnya. Sebelumnya, ya. Bahkan saking solimnya di antara mereka dulu itu ada adat, ya, ada budaya mereka. Kalau punya, ya kebanggaannya itu kalau punya anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan dikatakan sebagai aib. Mereka berpikir bahwa itu adalah aib besar kalau punya anak perempuan. Maka di antara mereka ini tidak sedikit di antaranya kalau lahir anaknya dia kubur hidup-hidup. Karena dia tidak mau malu. Karena dikatakan itu aib kalau punya anak perempuan. Seperti ini mereka dulunya. Tapi ternyata setelah itu mereka memiliki agama yang sempurna, kekuatan untuk mengamalkan agama yang sempurna. Berarti kalau kita orang yang cerdas, orang yang kita berpikir, tentu kita mau tahu apa sih rahasianya, apa resepnya, kenapa kelompok-kelompok ini punya kemampuan seperti itu. Padahal dia manusia biasa, tidak ada bedanya dengan kita. Oh ternyata karena manusia-manusia kelompok-kelompok ini itu punya sifat-sifat, punya sifat itu kebiasaan, ya, kebiasaan yang Allah cinta kepada kebiasaan-kebiasaan atau sifatnya kelompok ini, sehingga Allah ridho kepada mereka, sehingga Allah berikan kemudahan kepada kelompok-kelompok ini untuk imannya betul, ya, ibadahnya betul sampai kepada akhlak yang sempurna. Jadi kekuatan untuk kita amal agama, kekuatan ataupun kemampuan kita punya iman itu adalah karena Allah. Kasih sayang Allah memberikan kita iman, kasih sayang Allah memberikan kita kekuatan untuk amal agama. Ya, contoh saja zaman Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, berapa orang yang Allah berikan kasih sayang untuk Allah pilih datang ke masjid ini untuk beribadah, untuk sholat secara berjamaah. Padahal sholat ini adalah perintah wajib. Ya, namanya wajib kalau ditinggal berarti dosa. Ya. Tapi berapa orang yang Allah pilih untuk sholat? Nah, sedangkan sholat juga ada tuntunannya sholat itu. Sholat sebagaimana Nabi sholat. Nah, sholatnya Nabi itu tidak pernah satu kali pun kalau sholat berjamaah di rumah, tapi di masjid secara berjamaah. Ini sholatnya Nabi. Nah, sholat yang diterima adalah sholat yang mencontoh sholatnya Nabi. Berarti kalau kita sholat, walaupun sholat di rumah, ya, tapi walaupun kita sholat tapi sholatnya di rumah, berarti ada peluang terbesar karena sholat itu tidak mencontoh sholatnya Nabi. Berarti ada peluang terbesar ditolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena kita diminta sholatnya itu bagaimana sholatnya Nabi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perlu untuk kita ketahui resepnya seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran Allah suruh kita mencontoh itu. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. Allah perintahkan kepada kita untuk mencontoh itu, beriktibar kepada mereka, kelompok orang-orang itu. Ya. Yang mana kelompok orang-orang itu adalah kelompoknya sahabat. Ya. Yang manusia biasa sama dengan kita. Kalau kita berpikir kita contoh Nabi, maka kita kata, ya dia Nabi, kekasih Allah, diangkat oleh Allah, maka pasti ditolong oleh Allah karena mau jadi contoh. Maka tidak mungkin seorang nabi ini adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Tidak mungkin seorang nabi itu adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tidak mungkin seorang nabi itu muamalatnya jelek. Tidak mungkin seorang nabi itu muasaratnya jelek. Tidak mungkin seorang nabi itu tidak punya akhlak. Maka kalau kita mengatakan contoh nabi, maka mereka katakan ini susah. Dia nabi, saya bukan. Maka mereka katakan, oh berat kalau mencontoh Nabi. Maka Allah katakan, bukan cuma Nabi, tapi contoh juga itu sahabat. Ya. Karena kalau bilang contoh Nabi, banyak alasan kita. Berat, dia Nabi.
Maka kita disuruh mencontoh sahabat. Nah, sahabat-sahabat ini tadi diceritakan dulunya mereka ada yang solim, tidak punya agama. Dulunya mereka punya kelakuan tadi, membunuh anaknya kubur hidup-hidup. Tapi setelah itu Allah ridho kepada mereka. Seluruh sahabat ini dapat gelar radhiyallahu anhum, yaitu orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat. Sehingga jaminan dari Allah adalah dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai mengalir. Allahu Akbar. Ini pertolongan Allah setelah diridhoi. Nah, kita Allah katakan walladzina tabauhum biihsan. Disuruh kita untuk mencontoh-contoh mereka ini, mencontoh-contoh sahabat. Kita cuma disuruh contoh, Pak. Kita tidak disuruh untuk menjadi sahabat, tidak. Hanya disuruh mencontoh. Nah, kalau mencontoh itu kan perkara gampang. Kalau mencontoh dulu waktu Piala Dunia 90 berapa ya, 94 atau 98 kalau nggak salah ya, waktu itu ada pemain fenomenal dari Brasil namanya Ronaldo ya. Pada saat Ronaldo main bola ini, karena hebatnya dia main bola, dia punya membuat ciri khas di dalam dirinya. Apa itu? Mungkin kita masih ingat, dia pelontos kepalanya tapi dia sisakan rambut di kepala bagian depannya itu segitiga. Mungkin kita masih ingat ya waktu itu 94, 98 saya lupa. Jadi di situ ada kepalanya, apa itu, Ronaldo dia mutaki semua gundul, tapi ada dia sisakan segitiga di ubun-ubun. Maka viral waktu itu karena saking cintanya sama Ronaldo, karena dia main bola jago. Kalau dia goreng-goreng itu bola, dia bawa bola, susah mau diambil orang lain sama lawan. Nah, kalau dia sudah Ronaldo yang bawa bola, maka gol, cetak gol. Maka karena begitu fenomenalnya dia, begitu hebatnya dia, banyak orang yang suka. Nah, tanda kesukaannya sama Ronaldo, banyak di antara orang waktu itu, dia buat juga kepalanya begitu. Itu contoh. Karena mencontoh. Yang contoh. Jadi gampang, yang namanya mencontoh itu gampang. Yang susah itu kalau kita mau jadi Ronaldo, itu kan susah. Tapi kalau hanya mencontoh gampang. Ya, kalau kita lihat lagi beberapa tahun sebelumnya lagi, kalau kita dulu ada film waktu itu juga saking bagusnya itu film di Indonesia itu viral juga film. Ya waktu itu belum ada handphone, maka orang nonton itu bioskop. Ya, maka banyak orang yang datang ke bioskop itu nonton. Film itu judulnya Ghost. Ya, Ghost itu artinya hantu. Jadi ceritanya itu ada hantu laki-laki. Nah, sama perempuan. Nah, yang jadi fenomenal itu adalah perempuan ini. Banyak orang karena cantik mungkin, main filmnya bagus dan sebagainya, sehingga ibu-ibu wanita-wanita di Indonesia waktu itu mengidolakan ini wanita, artis perempuan itu. Ya, nama artis perempuan itu namanya Demi Moore. Ya, maka banyak orang yang cinta kepada Demi Moore ini, akhirnya banyak yang ikut-ikutan mencontoh Demi Moore. Salah satu yang dicontohnya itu adalah model rambut, yang waktu itu rambutnya pendek. Nah, maka hampir seluruh wanita-wanita di Indonesia potong rambut seperti itu. Gampang kan yang namanya mencontoh? Tidak susah. Perkara mudah kalau namanya mencontoh. Yang paling berat kalau disuruh seperti itu. Nah, itu berat. Misalnya mau jadi Demi Moore itu susah. Berakting itu bukan perkara gampang. Pura-pura menangis dan sampai sedih sekali kelihatan itu perkara mudah, susah. Perkara mau jadi sekali tiba-tiba habis menangis langsung tertawa, gimana? Tapi ternyata kalau mencontoh saja itu gampang. Mencontoh bagaimana perilakunya, sikapnya itu mudah. Maka kita hanya disuruh mencontoh. Allah perintahkan kepada kita contoh, beriktiba kepada mereka. Nah, kalau kita beriktiba, Allah katakan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa mencontoh semua? Ya, insyaallah. Jadi kita cuma disuruh mencontoh, Pak. Nah, apa yang kita mau contoh? Ternyata mencontoh ini adalah satu perkara kenapa sahabat ini diberikan iman yang betul. Kenapa sahabat ini sholatnya baik, betul, menyelesaikan masalah. Karena sahabat ini dan lain sebagainya ini, sahabat itu punya satu pekerjaan, satu usaha yang insya Allah juga kita mampu untuk mencontoh itu.
Apa itu? Seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat yang namanya dakwah. Ya. Maka karena mereka buat dakwah, Allah berikan mereka ini kekuatan iman, kesempurnaan iman yang betul. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ya. Walladzina awaw wa nasaru. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi orang yang buat dakwah keluar dari Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya, ya, dengan hartanya. Kemudian dia buat kerja di tempatnya. Jadi pada saat waktu mereka keluar. Kemudian di waktu lain mereka tinggal di tempatnya dan tetap buat dakwah di tempatnya. Yang kita hari ini silakan ada yang intikoli keluar ya Allah 4 bulan, 40 hari. Ini sahabat belum semua seperti ini. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW semua mereka ini buat kerja seperti ini intikoli. Padahal mereka tahu nilai 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di masjid Nurul Yasin di Kelurahan Bonea, Kelurahan Benteng Utara, Kampung Bonea. 100.000 kali kita sholat di sini baru sama nilainya 1 kali sholat di Masjidil Haram. Sahabat tahu itu, tahu nilainya sholat di Masjidil Haram. Tapi mereka mampu tinggalkan itu yang 100.000 kali untuk perkara dakwah. Karena dia tahu, sahabat paham. Kalau orang buat dakwah, Allah sempurnakan iman. Dan yang menyempurnakan ini dan mengakui iman yang betul itu Allah. Allah yang memberikan pengakuan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi Allah betulkan iman kita. Nah ini yang kita mau. Iman yang betul, iman yang dapat pengakuan dari Allah. Karena kalau mengaku beriman, semua orang bisa mengaku beriman dan tidak ada larangan. Sah-sah saja kita mengaku beriman. Yang jadi persoalan, jangan sampai kita mengaku beriman, tapi Allah tidak akui kita punya iman. Sebagaimana Allah contohkan juga di dalam Al-Quran. Pada saat orang-orang Arab waktu itu karena Islam sudah berkembang, ya, sudah berkembang, sudah di mana-mana orang terima Islam, maka datang orang-orang Arab bersaksi di depan Nabi. Dia mengatakan saya sudah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Pada saat orang-orang Badui datang dan mengatakan ya Rasulullah saya sudah beriman, maka Rasulullah tidak menjawab, dia Allah yang langsung menjawab. Maka Allah katakan tidak, kamu lagi belum beriman, kamu baru Islam. Iya. Walaupun kalau Arabunna, kemudian dikatakan kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, sampaikan kepada mereka kamu baru Islam. Baru Islam Pak. Baru berserah diri, menyerahkan diri. Ya. Belum lagi iman. Nah yang kita takutkan jangan sampai kita mengaku iman, Allah tidak akui kita punya iman. Nah kalau Allah tidak akui perkara berat. Karena iman ini kunci keberhasilan kita nanti di akhir. Namanya kunci berarti pembuka. Kalau tidak bisa dibuka, berarti nggak bisa kita masuk. Ya sama lah, minimal sederhananya kita berikan contoh kunci rumah. Kalau tidak punya kunci rumah, kita akan masuk ke rumah. Nah iman kunci pembuka untuk masuk ke namanya kehidupan berikutnya namanya akhirat. Pasti perlu iman kita ini betul. Bagaimana iman kita ini sempurna? Maka jalan iman kita sempurna dengan dakwah. Allah katakan begitu di dalam Al-Quran. Pengakuan iman itu adalah orang yang diakui imannya sempurna, kata Allah tadi di ayatnya. Orang yang imannya betul, kalau dia buat usaha agama, kalau dia buat dakwah, keluar dari Allah Subhanahu wa taala 4 bulan ke 40 hari ke 3 hari ke